Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Handoko Saragi. NIM saya 200320116. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di video kali ini di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perkebunan kelapa sawit, yang dimana materi yang pertama ini yaitu menjelaskan tentang dari awal ruang lingkup perkebunan kelapa sawit, dari setelah itu setelah itu ke pembibitan atau pemilihan kecambah, kemudian pembibitan, lalu dari pembibitan hingga sampai ke masa pemanenan. Oke, baik, langsung saja saya akan memulainya dari sekarang. Baik, yang pertama itu ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Apa itu perkebunan? Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah ataupun media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum perkebunan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat; yang kedua, meningkatkan penerimaan negara; yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa negara; yang keempat, menyediakan lapangan kerja; yang kelima, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan sumber daya saing; yang keenam itu memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi perkebunan. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah yang pertama itu ekonomi, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kemudian yang kedua itu ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang ketiga, sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya itu memasarkan hasil perkebunan. Nah, di sini usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan, yang dimana untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunannya yaitu yang pertama itu dilarang memalsukan mutu hasil perkebunan, yang kedua menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Kemudian yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Yang keempat itu dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya itu jenis usaha perkebunan. Nah, di sini sebelum menjalankan usaha perkebunan perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39
tahun 2014, yaitu tentang perkebunan, Undang-Undang Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan tersebut. Pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Selanjutnya, jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan atau budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata atau usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi, usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. Yang dimana yang pertama itu usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Yang kedua, usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Selanjutnya, tahapan berikutnya yaitu tentang masuk ke pembibitan. Nah, selanjutnya itu pembibitan. Yang kedua ini pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Yang dimana pembibitan, adapun faktor-faktor pengelolaan pembibitan. Yang pertama, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul atau potensi produksi tinggi. Yang kedua, pemeliharaan bibit selama pembibitan. Kemudian yang ketiga, seleksi bibit. Selanjutnya, di pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul ini memiliki tujuannya adalah untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecambah adalah secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang kedua, kemudian pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2 atau SP2B KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu lalu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Ya, dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Lalu pengambilan kecambah ini dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih atau BP2MB. Contohnya itu produsen benih yang bersertifikat atau legitim yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan PPKS atau Medan, PT London Sumatera atau Lonsum, PT Sepindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera, dan PT Tania Selatan. Oke, langsung saja masuk ke pemeliharaannya. Pemeliharaan itu memiliki tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit abnormal. Cara pemeliharaan diantaranya yaitu baby bag yang dimana sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah dating. Kemudian yang kedua itu kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Kemudian kita masuk ke pre-nursery. Di pre-nursery itu pemeliharaan di pre-nursery ada pemeliharaan di main nursery.
Kalau pemeliharaan di nursery itu yang pertama itu prosesnya penyiraman, yang dimana langkah penyiraman ini dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kemudian yaitu kedua, kebutuhan air untuk per liternya itu kebutuhan airnya itu 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Kemudian penyiramannya itu secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kirico ya. Terus sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Kalau misalnya penyiraman secara manual itu dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan juga dengan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bed. Selanjutnya penyiangan. Secara garis besar penyiangan di pembibitan utama dibagi dua bagian, yaitu yang pertama itu penyiangan dalam polybag. Penyiangan dalam polybag meliputi pekerjaan mencabut gulma, menanam tanah, menggemburkan tanah dengan kayu atau akar bibit jangan rusak. Kebutuhan tenaga disesuaikan dengan norma dan standar visi. Kemudian yang kedua itu di penyiangan gulma antar polybag. Penyiangan gulma antar polybag dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu yang dilakukan dengan membersihkan gulma yang tumbuh di antara polybag dengan memakai garuk. Kebutuhan tenaga disesuaikan dengan norma dan standar fisik. Kemudian untuk cara chemis yang digunakan dalam kondisi kekurangan tenaga. Sebelum diadakan penyemprotan dengan herbisida, lapangan harus kering atau tidak ada permukaan tanah tergenang atau becek. Terus pelaksanaan cara chemis harus dilakukan 4 jam sebelum atau sesudah penyiraman bibit. Agar apa? Agar penyiangan cara chemis ini berhasil optimal, peta-peta yang akan disemprot harus diatur sebaik-baiknya. Kemudian itu selanjutnya prosesnya yaitu pengendalian gulma dilakukan hanya secara manual, dan juga pemupukan dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Kalau di selanjutnya penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman, dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Kalau untuk selanjutnya pengendalian hama dan penyakit tanamannya, adapun metode yang pertama itu metode pengendalian hama dan tanaman penyakit di nursery dengan tidak dianjurkan dangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Terus untuk pengendalian hama dan penyakit umumnya ini bisa dilakukan secara manual. Seperti apa? Seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan di main nursery. Yang pertama itu ada penyiraman juga. Di penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per baby bag atau per harinya. Selanjutnya itu ketiga, penyiraman secara mekanis bisa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro kirico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan, ataupun penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor. Agar apa? Agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam large bag. Selanjutnya ada pengendalian gulma di nursery. Ini yang pertama dilakukan hanya dengan secara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Yang kedua itu dilakukan mendirikan dan menegakkan bibit doyon ya, menegakkan bibit doyon dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Selanjutnya gulma di antara large bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat, amifosat,
480 AS dengan dosis 2-2,5 liter per hektar blend cap. Selanjutnya ada nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Kemudian ada posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan largi bag. Selanjutnya selanjutnya itu pemupukannya di nursery itu ada pemupukan secara konvensional yang dimana dilakukan dengan pemberian NPK compound 15 sampai 6 sampai 4 sebanyak 5-10 gram di setiap 2 minggu mulai transplanting. Setiap umur 7 bulan dilanjutkan dengan NPK compound 12-12-17-2 sebanyak 20 sampai 30 gram setiap bulan setiap umur bibit 12 bulan. Selanjutnya pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Mister MX 20 kurang 6 kurang 14 tambah 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari nursery ke nursery. Ditambah lagi ada booster 30 gram NPK 15 kurang 15 kurang 6 dan kurang 4 pada umur 9 bulan. Selanjutnya di pengendalian hama dan penyakit tanaman. Adapun metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah supaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Untuk seleksi ini yang pertama itu ada kecambah abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Di nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery. Kalau di nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun dan kelainan daya tumbuh. Kalau selanjutnya untuk penanaman kelapa sawitnya, di sini penanamannya ada pemancangan, ya, terus ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, kemudian ada penanaman proses terakhir. Baik, kita langsung masuk ke pemancangan. Pemancangan ini dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya apa? Supaya yang pertama itu untuk memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Selanjutnya itu sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainasi lapangan dan menanam kacangan. Alat-alatnya itu ada apa aja alat-alatnya, yaitu yang dibutuhkan yang pertama kompas dan geopositioning sistem atau GPS, disebut orang biasanya itu di zaman sekarang itu GPS ya. Terus ada apne level atau klinometer, terus ada kayu pancang, kemudian ada tali kawat. Selanjutnya kalau untuk pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, yaitu dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat atau pengukuran mal disebut atau mal. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Bisa juga untuk apa? Untuk mempermudah resapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alatnya itu yang dibutuhkan ada cangkul, terus alat pengukuran atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm, terus itu ada takaran pupun untuk pemberian pupuk dasar. Kemudian standarnya apa? Untuk standarnya itu lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Kemudian ukuran lubang tanam itu adalah yang ideal 90 cm x 90 cm x 60 cm atau minimal 60 cm x 60 cm x 60 cm. Selanjutnya, tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil utara lubang. Kemudian
Ada juga dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Selanjutnya pada saat penanaman topsoil ditimbunkan lebih dulu lalu subsoil. Terus untuk pupuk, lalu selanjutnya pupuk ditabur secara merata agar ke dalam lubang secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram RP atau lubang tanam. Selanjutnya untuk penanaman di pelepasan larang gebek ini dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli gitu. Berdirinya bibit ini, bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang ditanam sehingga barisan tanaman lurus. Kalau untuk urutan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pemancangan ini dapat dilakukan untuk mendapat barisan yang teratur, untuk mencegah dan mengatasi timbulnya kekurangan sinar matahari yang dapat menimbulkan perubahan morfologi tanaman. Terus untuk pemancangan pada area berbukit adalah dengan cara memproyeksikan jarak antar dan dalam barisan yang sebenarnya, dan untuk arah tanam mengikuti kontur yaitu utara selatan. Pelaksanaan pemancangan ini membuat patok hektaran sekitaran 100 meter kali 100 meter. Terus patok induk tanaman dengan arah utara sampai selatan dan timur sampai ke barat dengan menggunakan apa? Dengan itu tali yang diberi tanda untuk kerapatan 143 per pokoknya, 143 pokok per hektar, dengan jarak utara sampai selatan 8 sampai 8,78 meter sebanyak 11. Terus untuk titik atau jarak antara barisan diukur dari antara blok sepanjang 2 sampai 19 meter. Kemudian untuk jarak timur ke barat adalah 7 sampai 8 meter sebanyak 13 titik atau jarak antara barisan yang diukur dari antara blok sebanyak 3.795 meter. Terus kerapatan juga berpengaruh pada rasio tinggi tanaman, lingkaran batang mengecil, produksi daun yang berkurang serta panjang daun bertambah. Hal ini terjadi pada umur tanaman antara 8 sampai 10 tahun. Pada pancang mati, pemancangan dilakukan pada skala kecil yaitu 1 hektar, dan apabila sudah sesuai arah mata 5 dilanjutkan dengan memancang seluruh area. Oke, kita lanjutkan di sini. Situ aja penjelasan dari pembibitan ya. Selanjutnya kita sini masuk ke identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman. Di tahap ini itu yang pertama itu ada pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Terus tujuan utama pemeliharaan TBM ini kelapa sawit adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal agar dapat memberikan produktivitas maksimal pada masa tanaman menghasilkan. Banyak keuntungan yang diperoleh jika pemeliharaan TBM dilakukan sesuai standar, yaitu untuk pertumbuhan yang seragam dalam kondisi yang sehat dan jumlah tegakan yang penuh karena penyisipan dilakukan sedini mungkin. Pemupukan melakukan prinsip 5T, yaitu piringan bersih karena gulma dan hama serangannya dapat terkendali. Pemeliharaan gawangan pada saat tanaman menghasilkan perlu dilakukan. Karena apa? Karena pertumbuhan gulma dapat meningkat karena kanopi sudah menutup gawangan. Kondisi tanaman yang sehat akan memberikan produktivitas yang maksimal dalam waktu yang panjang. Selanjutnya itu ada kastrasi. Definisi pekerjaan kastrasi ini adalah membuang semua bunga jantan dan betina untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman dan menghindari perkembangan penyakit busuk tandan. Kalau untuk target atau tujuan sasarannya, itu tujuan kastrasi di perkebunan kelapa sawit ini, untuk pengelolaan kelapa sawit ini
antara lain yaitu yang pertama untuk mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif, sehingga pada saat tanaman sudah menghasilkan fisik tanaman sudah kokoh dan kuat. Kemudian yang kedua itu untuk memperkuat pokok sawit. Kenapa? Karena pokok sawit yang telah dikastrasi cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Selanjutnya untuk ketiga itu untuk mengalihkan hasil fotosintesis dari pertumbuhan generatif ke vegetatif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan keseragaman tanaman. Keempat itu selanjutnya untuk menjaga sanitasi tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih bersih. Dengan demikian bisa menghambat atau mengurangi kemungkinan perkembangan hama dan penyakit seperti hama tikus, hama ulat api, penyakit busuk akar, dan penyakit busuk tanda. Yang selanjutnya yang kelima itu untuk menghasilkan pertumbuhan yang tajuk yang lebih cepat. Bisa juga itu yang selanjutnya untuk mempermudah proses penyerbukan bunga karena bagian mahkota bunga lebih bersih. Terus untuk menjaga sanitasi tanaman sehingga tanaman menjadi lebih bersih. Dengan demikian bisa menghambat atau mengurangi kemungkinan perkembangan hama dan penyakit seperti hama tikus, hama ulat api, penyakit busuk akar, dan penyakit busuk tanda. Selanjutnya itu yang ke-8 itu buah yang dihasilkan tanaman menjadi lebih besar, berbobot, dan seragam beratnya. Dan juga untuk yang 9 itu untuk memaksimalkan fase vegetatif pada tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan fase generatif. Selanjutnya untuk identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif itu apa? Gejala yang ditimbulkannya apa? Yang pertama itu ada pertumbuhan pelepah daun berputar, kemudian ada bercak orange, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung, berputar ke bawah sebagai daun dan pucuk membusuk dan mengering. Kemudian ada anak daun pada pelepah sempit memanjang, kemudian memanjang. Ada juga untuk susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan ya. Kemudian pelepah daun tegak. Ada juga ada anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Kemudian itu selanjutnya ada bertunas atau bercabang. Ada juga itu pokoknya kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Dan kemudian juga itu ada pokok raksasa tetapi tidak berbuah, besar deh tapi tidak ada buahnya gitu. Selanjutnya untuk identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Gejala yang ditimbulkan itu di generatif ini, gejala yang ditimbulkan itu yang pertama ada buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Kemudian selanjutnya dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Kemudian selanjutnya buah tersusun. Selanjutnya buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Kemudian yang selanjutnya itu pokok steril atau tidak berbuah. Untuk kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan, yaitu diantaranya yang pertama itu tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Kemudian yang kedua itu suhu dan kelembapan yang optimum. Selanjutnya penyinaran yang optimum, terus tekstur tanah yang baik atau cocok. Selanjutnya itu untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma sebagai berikut. Itu ada yang pertama itu pengendalian lalang atau semprot lalang, weaving lalang. Kemudian garuk piringan. Kemudian yang ketiga itu ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil oleh TPA. Kemudian ada bongkar tumbuhan pengganggu dan juga ada babat pakisan. Untuk yang di konservasi tanah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan tanah, jenis-jenis sarana konservasi tanah. Adapun jenis-jenis sarana konservasi tanah itu yang pertama jenis-jenis sarana konservasi tanah yang pertama itu untuk kacangan penutup tanah pada tanah rata. Kemudian yang kedua kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring. Kemudian yang ketiga itu keras itu keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring gitu. Kemudian untuk tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flamingia
itu disebut Pillingemia sp pada tanah timbung gitu. Selanjutnya untuk pembuatan paritnya itu pembuatan parit pada tanah-tanah rendahan. Di setiap klasifikasi kemiringan tanah, alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau cangkul maupun mekanis atau bulldozer, pakai bulldozer atau ekskavator gitu. Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Untuk pengendalian lalang ini selanjutnya untuk pengendalian lalang ini tujuannya apa? Untuk adanya pengendalian lalang ini tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam mengambil unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Cara-caranya gimana? Caranya pertama itu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan weaving lalang, yaitu dengan caranya mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Selanjutnya tahap-tahap pekerjaan weaving lalang sebagai berikut. Yang pertama itu kain katun yang berukuran 3x20 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Terus selanjutnya rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. Selanjutnya juga jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Selanjutnya penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan perhelai daun lalang. Selanjutnya itu hindari pecahnya batang atau daun lalang apabila tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah. Selanjutnya itu untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadi pengulangan weaving, maka ujung lalang yang telah di weaving diputus sekitar 1 cm. Selanjutnya herbisida yang selanjutnya itu herbisida yang dipakai adalah glyphosat. Glyphosat seperti ampiosat 480 AS atau konsentrasinya itu 1 sampai 1,3% ya, ditambah sulfakstan atau konsentrasinya itu 0,5%. Selanjutnya pertumbuhan lalang yang terpencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode support spraying. Dan selanjutnya juga jenis herbisida yang efektif untuk lalang. Selanjutnya itu ada proses garuk piringan. Di garuk piringan ini memiliki tujuannya itu untuk membersihkan piringan dari rumputan kacangan, sampah dan tumbuhan lainnya, untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Dengan standar piringan harus bersih dan jari-jari piringan setinggi 1 meter atau pada umur 1 sampai 2 tahun gitu. Terus kalau pada ukuran 1,5 meternya itu umur 2 sampai 3 tahun, kalau ukuran 2 meter sampai umur 3 sampai 4 tahun. Caranya yang pertama itu piringan digaruk bersih. Cara untuk piringan ini, yang pertama itu piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Kemudian gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Kemudian itu ada di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas gitu. Jadi itu garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Begitu terus sebaliknya. Selanjutnya penyemprotan piringan, pasar pikul dan TPH. Adapun tujuan dari penyemprotan ini semuanya yaitu tujuannya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk, serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH, dan juga untuk memudahkan kontrol serta pemeliharaan, dan juga untuk mengurangi losis akibat brondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya ada. Yang pertama itu untuk penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur
sekitar 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida ampiosat. Ampiosat dengan dosisnya itu sekitar berapa ya, kalau nggak salah itu 250 sampai 275 Celcius per hektar, dengan amiron 12,5 cc per hektar. Untuk rotasi penyemprotan 3 sampai 4 kali per setahun. Untuk piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH-nya 3 kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus. Terus pas sasarannya itu untuk pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Selanjutnya tahap proses pembongkaran tumbuhan pengganggu. Adapun tujuannya ini adalah untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran pasar pikul maupun di gawangan. Caranya dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya itu ada prosesnya pembebatan pakisan di gawangan. Tujuannya apa dilakukan ini? Tujuannya diantara itu yang pertama untuk menekankan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya untuk menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar pokok kelapa sawit standar yang harus dicapai antara lain. Terus selanjutnya gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non pakis, kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Cara-caranya yaitu yang pertama ada pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron 20 cc per hektar dan paraquat 375 cc per hektar. Oke guys, selanjutnya itu kita masuk langkah berikutnya, itu masuk ke pemupukan ya. Pemupukan dan maksudnya itu tahap langkah selanjutnya di perkebunan itu ada pemupukan, hama, dan penyakit. Adapun unsur hara yang dibutuhkan di kelapa sawit ini yaitu unsur hara pada kelapa sawit bisa dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Kalau unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang, yang termasuk unsur hara makro adalah berkurang. Terus yang termasuk unsur hara makro adalah yaitu NPK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit saja dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, dan apabila kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman unsur hara mikro, yaitu antara lain adalah B, CO, dan Gn. Untuk gejala kekurangan unsur hara nitrogen itu bisa pertama daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda. Terus juga ada daun pendek keras. Terus untuk kalau misalnya gejala kekurangan unsur hara fosfor itu apa? Gejalanya itu yang pertama daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Terus yang selanjutnya daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, kemudian batang dan tandan mengecil. Kalau untuk misalnya gejala kekurangan unsur kalium apa? Yaitu pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Kalau selanjutnya untuk gejala kekurangan unsur hara magnesium apa? Yaitu untuk daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Dan juga ada gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Dan juga ada gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Kalau misalnya selanjutnya itu kalau misalnya gejala kekurangan unsur hara boron, itu gejalanya apa? Kalau misalnya kekurangan unsur hara boron, gejalanya itu yang pertama itu ujung anak daunnya berbentuk pancing gini, bentuk pancing tuh kayak pancing kayak gini gitu. Terus terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik ya.
terus ada bagian ujung daun memendek. Pengambilan contoh daunnya, pengambilan contoh daun ada itu tujuannya diadakannya pengambilan contoh daun itu tujuannya ada itu untuk mendapatkan contoh daun yang mewakili, terus mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium, terus melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat, terus panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Standarnya antara lain yaitu yang pertama pokok ISO ya kalau nggak salah. Pokok standarnya itu antara lain pertama pokok ISO harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Kemudian daun yang diambil adalah daun ke-17 contoh tunggal, selanjutnya contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Cara pengambilan contoh daunnya itu dengan ada tujuannya untuk apa? Untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi. Itu tadi ya contoh pengambilan daun ini, itu yang tadi untuk tanaman ini bisa tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitasnya. Terus kalau untuk di sini ada urea N nih, nitrogen ini nitrogen di TBM di tanaman belum menghasilkan tanaman sini baru di urea. Adapun di urea nitrogen ini untuk TBM-nya itu untuk TBM 1,0 sampai 10,5 sampai 0,7 kg per pokok. Bisa itu rotasinya dua kali rotasi. Kalau untuk TBM selanjutnya itu untuk TBM tadi untuk TBM 1 nya itu 0,5 sampai 0,7 kg per pokoknya dua kali rotasi. Kalau untuk TBM 2 nya itu 0,7 sampai 0,85 kg per pokok dua kali rotasi juga. Kalau untuk TBM 3 nya itu 0,9 sampai 1,25 kg per pokok rotasinya dua kali juga. Kalau untuk tanaman menghasilkan muda yaitu umur 3 sampai 5 tahun. Umur itu tanaman muda ya dari 0,9 sampai 1,75 kg per pokok, rotasinya sama dua kali rotasi. Kalau untuk tanaman menghasilkan remaja dari umur 6 sampai 15 tahun, umur 6 sampai 15 tahunnya itu dosis apanya untuk 1 sampai 3 kg per pokok dua kali rotasi. Kalau untuk tanaman menghasilkan tuanya dari umur lebih dari 15 tahun itu untuk dosis pupuk nitrogen tadi itu 1,5 sampai 2,5 per kilogram per pokok, dua kali rotasi juga. Terus cara-caranya yaitu ada cara yang pertama ada karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Terus yang kedua itu ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kemudian kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dulu, jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crohn disease. Terus selanjutnya itu untuk di pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda ditaburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan atau setengah lingkaran. Kalau untuk dosis di fosfor ini, di bagian fosfor ini lubang tanamnya itu di lubang tanam sekitar itu 0,25 sampai 0,5 kg per pokok, rotasinya satu kali. Kalau untuk TBM 1 nya itulah tadi
Di TBM satunya di fosfor ini 0,75 sampai 1,25 kg per pokok, rotasinya 2 kali rotasi. Di TBM 2 ini TBM 2 itu dari 0,5 sampai 1 kg per pokok, rotasinya 2 kali juga. Baru untuk TBM 3 dari 0,75 sampai 1 kilogram per pokok, rotasinya 1 kali kalau udah masuk TBM 3. Kalau untuk tanaman menghasilkan mudanya umur 5 tahun itu dari 0,75 sampai 1,5 kg per pokok, rotasinya sekali rotasi. Untuk tanaman menghasilkan atau remaja, umur 6 sampai 15 tahun itu dengan dosisnya itu sekitar 1,25 sampai 3,5 kg per pokok, rotasinya sekali juga, 1 kali rotasi. Itu tanaman tuanya di umur lebih dari 15 tahun itu bisa 1,5 sampai 3 kg per pokok, satu rotasinya sekali juga. Terus ada untuk cara-caranya. Yang pertama itu di para TBM dan tanaman menghasilkan sampai dengan umur 5 tahun semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus atau setengah atau sepertiga lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman juga. Dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan ketentuan sebagai ketentuan untuk TBM ini, yang pertama itu tanaman belum menghasilkan umur lebih kurang setahun berjarak itu jaraknya sekitar 0,3 sampai 0,6 meter. Untuk TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara kalau salah 0,6 sampai 1,5 meter. Terus untuk tanaman menghasilkan umur 4 sampai 5 tahun itu berjarak antara piringannya untuk penaburannya 1,2 meter, 1 sampai 2 meter. Terus untuk tanaman menghasilkan umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalaupun misalnya kalau ada pupuk yang menggumpal sebaiknya dipecahkan dahulu. Untuk selanjutnya untuk tanaman yang di pinggir-pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Kalau selanjutnya di pemupukan kalium, misalnya di pemupukan kalium itu di TBM satunya itu dosis itu minimal kalium 0,75 sampai 1,25 kg per pokok juga, rotasinya 2 kali rotasi. Di TBM 2 nya itu dosisnya itu minimal di TBM 2 itu 1 sampai 1,75 kg per pokok, rotasinya bisa 2 kali rotasi juga, sama rotasinya 2 kali. Terus untuk TBM 3 nya itu 1,20 sampai 2,25 kg per pokok, rotasinya 1 kali rotasi. Kalau untuk tanaman menghasilkan muda dari umur 3 sampai 5 tahun itu 1,2 sampai 2,5 kg per pokok, rotasinya 2 kali juga. Kalau untuk tanaman menghasilkan remaja dari umur 6 sampai 15 tahun itu 1,5 sampai 3,5 kg per pokok juga. Rotasinya itu bisa 1 sampai 2 kali rotasi. Terus untuk tanaman tua dari umur lebih dari 15 tahun itu 1,5 hingga sampai 1,5 sampai 2,25 kg per pokok, itu rotasinya sekali. Caranya itu pada TBM dan TTM ini sampai dengan umur 5 tahun juga semua pupuk disebar di dalam piringan sama secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus setengah atau sepertiga meter. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman juga dengan ketentuan seperti berikut. Itu. Selanjutnya
ada di sini pupuk selanjutnya itu untuk pupuk boron. Selanjutnya di sini ada pupuk boron, dimana itu dosis pemupukan boron ini pertama itu di TBM satunya itu dari 20 sampai 30 gram. Kalau ini itu miligram, beda sama pupuk lain tadi macam magnesium, fosfor apa itu tadi itu kilogram, ini gram. Per gram dia 20, TBM satunya 20 sampai 30 gram per pokok. Rotasinya 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. Kalau untuk TBM 2 TBM 2 itu 30 gram sampai 30 gram tuh ya, 30 gram per pokok juga, rotasinya sekali. Kalau untuk TBM 3 50 gram per pokok, rotasinya sekali. Untuk tanaman mudanya itu dari umur 3 sampai 5 tahun itu 50 sampai 100 gram per pokok, rotasinya sekali. Sama kalau untuk cara-cara dilakukannya itu semua dilakukan secara rutin juga pada TBM, sedangkan pada TBM itu hanya untuk kasus tertentu defisiensi. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke sampai 17 atau ke 25. Untuk selanjutnya untuk dosis di atas dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Terus untuk pupuk yang menggumpal sama seperti biasa, kalau misalnya ada pupuk yang menggumpal itu perlu dipecah terlebih dahulu. Terus untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda yang saya bilang tadi pertama itu pupuk ditaburkan setengah lingkaran pada bagian dalam atau atas. Untuk pengamatan tujuan ini, adapun pengamatannya yang pertama itu untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit. Terus ada pada tanaman kelapa sawit mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit, dan juga untuk dan tingkat serangannya. Selanjutnya untuk mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman, dan juga untuk sebagai dasar penentuan pengendalian standar pengamatan. Ada juga untuk ambang toleransi. Terus untuk ulat api dan ulat kantong 3 sampai 5 ulat pelepah tikus. Untuk tikus di lebih kurang 5% pohon yang terserang. Terus cara pengamatan yang pertama ambang toleransi yang dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Kemudian untuk selanjutnya perhitungan jumlah ulatan dilakukan pada daun ke-17 sampai ke-25 dari pokok yang diamati. Selanjutnya itu hasil sensus dicatatnya itu dalam belangko pengamatan hama hama atau penyakit. Selanjutnya ada effective tailing dilakukan apabila dari global tailing populasi sudah berada pada ambang bahaya. Selanjutnya pengamatan dilakukan pada satu pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global tailing. Selanjutnya ada ulat api atau ulat kantong, risiko yang ditimbulkan. Adapun itu yang tadi saya bilang, kalau risiko yang ditimbulkan oleh ulat api atau ulat kantong ini, yang pertama itu risikonya itu bisa ditimbulkan memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Selanjutnya, bila tanaman kehilangan daun lebih besar 50%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Selanjutnya, bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%, bisa turun. Sifat-sifatnya, kalau untuk sifat-sifat ulat api ini sifat-sifat ulat api ini yang pertama itu untuk siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur atau ekor. Terus telur menetas sampai 4-7 hari. Selanjutnya ulat muda mulai makan dengan mengikis permukaan daun paling bawah. Terus selanjutnya serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan atau 25-30 hari.
Terus selanjutnya ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir piringan atau pangkal batang tanah yang gembur. Selanjutnya setelah masanya habis, terus kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Terus kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Terus populasinya akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan di babat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Kalau untuk pengendalian secara manualnya ada, itu untuk pengutipan ulat larva hanya dapat dilakukan pada tanaman, itu pengutipannya yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil, uh, luas serangan itu kecil, atau lebih kurang dari 25 hektar, lebih kecil. Dan untuk populasi ulat kira-kira itu populasi ulatnya 4 ekor per pelepah. Selanjutnya untuk pengutipan kepompong bisa dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Kalau untuk secara biologi, caranya itu pengendaliannya bisa memperbanyak semut, angkrang. Itu cara biologinya. Untuk pengendaliannya bisa memperbanyak semut, angkrang, atau karanggu yang merupakan predator. Selanjutnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana. Selanjutnya bisa menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Selanjutnya juga ada, bila harus diadakan penyemprotan, gunakanlah virus predator ulat. Kalau untuk pengendalian secara kimia, yang pertama itu untuk penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak. Karena apa? Karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Kalau selanjutnya sebagai alternatifnya itu alternatif dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Terus bisa dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Terus carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Dan juga seterusnya akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Bisa juga untuk akar aktif. Selanjutnya akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat atau tidak terluka. Akar dibersihkan dari tanah. Selanjutnya ada akar teriris dengan memakai pisau tajam atau cutter. Selanjutnya plastik plastik es yang sudah disediakan dengan insektisida, bahan aktif deltametrin atau juga destis 2,5, konsentrasinya 0,05% sebanyak 150 cc. Terus untuk kemudian masukkan akar yang sudah dipotong sampai dengan dasar plastik. Lalu ikatlah bagian atas plastik dengan karet gelang. Kalau alternatif penggunaan pestisida dapat juga dilakukan dengan metode injeksi batang, yang dimana yang pertama itu dilakukannya pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Terus persiapkan alat bor dan insektisida dengan jenis dan dosis yang sesuai dengan anjuran. Kemudian bor batang dengan miringan 45 derajat. Terus selanjutnya masukkan insektisida ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu ditutup dengan lilin atau tanah liat. Kalau untuk mengatasi tikus ini resiko yang ditimbulkan yaitu bisa memakan buah pada serangan berat dan bahkan lebih besar dari 10 buah yang digigit per tanda, dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Tikus ini luar biasa nih, serangan tikus ini mengerikan nih, bisa merugikan nih. Sifat-sifat dari tikus ini yaitu sifat-sifatnya pada musim hujan tikus tinggal di atas pohon, pada musim kemarau tikus bersembunyi pada tumpukan pelepah. Terus masa kawinnya 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-ratanya 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Adapun cara pengendalian tikus ini, yang pertama dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang, maka harus dilakukan dengan cara pengumpanan atau racun ya. Kemudian ada umpan racun yang diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Selanjutnya setelah 3 hari sejak pengumpanan akan dilakukan pengamatan lagi jumlah umpan yang dimakan.
Terus apabila umpan racunnya dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Kemudian apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi. Dan kemudian juga apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Terus untuk mengatasi hama kumbang tanduk, ini resikonya yaitu yang pertama, dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerekan kumbang tanduk tadi. Terus apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifat dari kumbang tanduk ini yaitu pertama, menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan, atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Terus untuk kumbang tanduk bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa sawit. Adapun cara pengendaliannya yaitu dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang penutup tanah terutama itu seperti mukuna, kacang-kacangan, mukuna SP. Selanjutnya itu adapun penyakit busuk tahan buah, yaitu risikonya bisa menyebabkan buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya itu disebabkan oleh cendawan marasming palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dengan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Terus selanjutnya, perunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah dan terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 bulan. Kemudian menyerang tandan buah yang terbawa. Terus pengendalian itu melakukan perunasan sesuai dengan petunjuk, membuah dan membakar buah serta bunga yang busuk. Selanjutnya di sini ada penyakit tajuk. Dari penyakit tajuk ini penyakit fisiologis yang disebabkan oleh faktor genetik. Ada juga helaian daun melengkung dan berputar ke bawah. Pada gejala berat, daun kelapa sawit bisa membusuk dan mengering. Sifat-sifatnya ini penyakit tajuk menyerang tanaman yang belum menghasilkan atau TBM. Pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan menjadi bengkok lah gitu kan. Selanjutnya bisa pada daun yang belum membuka terlihat pembusukan berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah anak. Terus ada selanjutnya anak daun jadi terputus lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya. Terus ada juga serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Terus ada tingkat serangan lebih ditentukan sejak di pembibitan karena faktor keturunan pemberian pupuk urea akan memperburuk keadaan tanaman. Risikonya yaitu bisa tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Terus bisa batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan seleksi dengan bibitnya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan, dan jangan diberikan pupuk urea pada tanaman yang terserang. Lalu rotasi dilakukan tergantung populasi dan tingkat serangan. Terus ada busuk pucuk ini daun tombak, busuk dan layu pada kelapa sawit umur sekitar dari umur 4 tahun. Ada racis, melengkung dan anak daun melidi pada bibit umur 15. Terus risikonya pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali, tetapi daun menjadi tidak abnormal. Bisa sehat kembali, tapi tidak normal gitulah. Dan jika serangan mencapai titik tumbuh tanaman bisa mati. Pengendaliannya yaitu untuk bagian pelepah ini yang diserang perlu dicabut atau didodol pada serangan berat. Baiknya tanaman ditumbangkan dan diganti apabila masih memungkinkan. Sifatnya yaitu merupakan infeksi sekunder setelah terserang busuk tanjuk dan kumbang tanduk. Busuk pada daun baru akan berlanjut pada bagian yang lebih muda. Terus terlihat pelepah muda yang tidak mau berkembang berwarna kuning dan bercoklat-coklatan. Gejala meluas ke seluruh bagian daun, lalu daun mengering dan terkulai. Terus selanjutnya itu pucuk tersebut dengan mudah dicabut dengan pangkalnya kelihatan hancur dan mengeluarkan air yang berbau busuk. Selanjutnya kita
Tahap proses terakhir ini yaitu masuk ke terakhir ya, perawatan, parit, dan panen. Nah, ini udah lewat dari 1 jam nih, terlalu banyak pemaparan. Itu ya kita masuk ya, perawatan, parit, dan panen buah, potong buah. Di perawatan parit ini tujuannya yaitu untuk dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Kemudian dengan demikian kadar air tanah stabil antara 20 sampai 25 meter 20%. Nah, maksudnya 20% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Terus standarnya adalah dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air juga ke dalam parit, masih menunjang kelancaran aliran air. Cara-caranya yaitu adalah yang pertama membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Terus ada drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Selanjutnya ada drainase pengumpul dibangun berupa parit buahan, kolam, terus waduk dan sebagainya yang berfungsi untuk mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkan air dari suatu areal ke areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Selanjutnya drainase pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya ada selanjutnya itu panen atau potong buah. Panen atau potong buah ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah untuk pemotongan dan pengutipan TBS, tandan buah segar, pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman dengan standar kriteria matang panen, yaitu adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS dan semua per kilogram TBS dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Adapun caranya yang pertama itu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat atau dodos untuk pokok rendah dan egrek untuk pokok yang tinggi. Selanjutnya pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Selanjutnya ada brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah. Karena apa? Karena brondolan mempunyai minyak lebih besar dari 40%. Kemudian ada gagang tandan dipotong mepet, panjang gagang maksimum 2 cm. Selanjutnya tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Selanjutnya tandan disusun rapuh di TPH, tempat pengumpulan hasil. Brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Selanjutnya cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2, disebut sanggo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Sanggo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Kalau untuk alat-alatnya adapun alat-alatnya itu bisa dodos, egrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong motong gagang panjang, terus ada angkong gancu. Untuk rotasi itu 7 hari sekali kembali ke seksi pemotongan buah yang sama. Produktivitas hasil tanaman buah segar ini per hektarnya itu yang pertama produktivitas hasil panen atau TBS per hektar atau per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Terus produktivitas hasil panen TBS atau untuk hasil panen atau TBS per hektar tahun jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Selanjutnya produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Terus produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan potong buah, kematangan buah, losis panen, dan jumlah tenaga kerja atau potong buah yang tersedia. Selanjutnya itu tunas pokok. Tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah dan mengurangi kelembaban untuk mencegah berkembangnya penyakit dengan standarnya, yaitu adalah sanggo 2
bisa juga atau lebih dari 48 pelepah per pokoknya. Alat-alatnya itu dodos untuk tanaman umur lebih kurang 8 tahun, egret untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, terus kampak untuk memotong gagang yang panjang. Rotasinya itu dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Cara-caranya yaitu yang pertama, pelepah yang lebih dari standar tunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Kemudian pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Selanjutnya jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Selanjutnya apabila tetap melakukan pelunasan atau membuang pelepah lebih dari standar baik saat panen maupun pelunasan secara khusus, berarti lebih berbahaya akibatnya dari serangan ulat api dan ulat kantong. Kemudian itu apabila pelepah dibuang lebih dari standar dapat berakibat sebagai berikut. Adapun akibatnya yang pertama, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Kemudian pembentukan TBS tidak sempurna juga, terus kematangan TBS tidak merata, terus TBS yang berbentuk menjadi busuk, tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Kemudian pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin kecil. Selanjutnya, nah jadi itulah tadi hasil dari pemaparan dari materi yang saya sampaikan, dari mulai awal dari pelaksanaan, dari ruang lingkup perkebunan kelapa sawit, terus dari masuk ke pembibitan, nursery, kemudian kecambah yang baik, mana yang normal dan mana yang abnormal, hingga sampai ke akhirnya itu masa pemanenan. Jadi itu saja hasil dari penyampaian saya atau pemaparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah, bisa membantu untuk kita semua. Demikianlah saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.